Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai filsafat pendidikan menurut aliran realisme. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah filsafat pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Melisa Nur Asima Sidabutar, SPD MPD. Sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baiknya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Umikal Semawadda dengan NIM 2312030017. Di sini saya memiliki 5 submateri. Yang pertama, pengertian filsafat pendidikan. Yang kedua, pengertian aliran realisme. Yang ketiga, aliran-aliran realisme dalam filsafat pendidikan. Yang keempat, tokoh-tokoh aliran realisme filsafat pendidikan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Pengertian filsafat pendidikan. Menurut Al-Syaibani dalam Jalaluddin dan Ide 2007 halaman 19, filsafat pendidikan adalah aktivitas pikiran yang teratur yang menjadikan filsafat sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Artinya, filsafat pendidikan dapat menjelaskan nilai-nilai dan maklumat-maklumat yang diupayakan untuk mencapainya. Pengertian aliran realisme. Realisme berasal dari bahasa Inggris yaitu real atau yang nyata. Dapat diartikan juga yang ada secara fakta, tidak dibayangkan atau tidak diperkirakan. Realisme juga berasal dari kata Latin realis yang berarti nyata. Aliran realisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa realitas sebagai dualitas. Aliran realisme memandang dunia ini mempunyai hakikat realitas terdiri dari dunia fisik dan dunia rohani. C. Aliran-aliran realisme dalam filsafat pendidikan. Yang pertama, realisme rasional. Realisme rasional dapat didefinisikan dalam dua aliran, yaitu realisme klasik dan realisme agama. Bentuk utama realisme keagamaan adalah skolastik. Realisme klasik adalah filsafat Yunani yang pertama kali dikembangkan oleh Aristoteles. Sedangkan realisme agama, khususnya skolastisisme, oleh Santo Thomas Aquinas, menggunakan filsafat Aristoteles dalam membahas teologi gereja. Baik realisme klasik maupun realisme agama sepakat bahwa dunia material itu nyata dan berada di luar pikiran atau gagasan yang mengamatinya. Tetapi sebaliknya, Thomisme berpendapat bahwa materi dan jiwa diciptakan oleh Tuhan, dan jiwa lebih penting daripada materi, karena Tuhan adalah spiritual yang sempurna. Thomisme juga mengungkapkan bahwa manusia adalah kombinasi atau kesatuan material dan spiritual di mana tubuh dan jiwa menjadi satu. 2. Realisme klasik. Realisme klasik oleh Brubacher tahun 1950 disebut humanisme rasional. Realisme klasik berpendapat bahwa manusia pada dasarnya rasional. Dunia dikenal melalui akal, dimulai dengan prinsip self-evident yang dengannya manusia dapat mencapai kebenaran umum. Self-evident merupakan hal yang penting dalam filsafat realisme, karena pembuktian adalah prinsip pembuktian tentang realitas dan sekaligus pembenaran. Terbukti dengan sendirinya adalah bukti yang ada pada diri sendiri, atau kenyataan, keberadaan itu sendiri. Jadi buktinya bukan pada materi atau realitas lainnya. Terbukti dengan sendirinya adalah prinsip untuk memahami kebenaran dan sekaligus membuktikan kebenaran. Terbukti dengan sendirinya adalah asas pengetahuan, artinya pengetahuan yang benar. Buktinya ada pada pengetahuan atau kebenaran pengetahuan itu sendiri. 3. Realisme agama. Realisme agama dalam pandangannya terlihat dualistik. Realisme ini menjelaskan bahwa ada dua tatanan yang terdiri dari tatanan alam dan tatanan supranatural. Kedua perintah itu berpusat pada Tuhan. Tuhan adalah pencipta alam semesta dan abadi. Pendidikan adalah suatu proses untuk memperbaiki diri guna mencapai yang abadi. Kemajuan diukur menurut kekalahan yang terjadi di alam. Hakikat kebenaran dan kebaikan memiliki makna dalam pandangan filosofis ini. Kebenaran tidak dibuat tetapi telah ditentukan, di mana pembelajaran harus mencerminkan kebenaran. 4. Realisme natural ilmiah. Realisme natural ilmiah mengatakan bahwa manusia adalah organisme biologis dengan sistem syaraf yang kompleks dan secara inheren pembawaan sosial atau social disposition. Apa yang dinamakan berpikir merupakan fungsi yang sangat kompleks dari organisme yang berhubungan dengan lingkungannya.
Kebanyakan penganut realisme natural menolak eksistensi kemauan bebas atau free will. Mereka bersilang pendapat dalam hal bahwa individu ditentukan oleh akibat lingkungan fisik dan sosial dalam struktur genetiknya. Apa yang tampaknya bebas memilih, kenyataannya merupakan suatu determinasi kausal atau ketentuan sebab akibat. 5. Neorealisme. Aliran tersebut berasal dari Frederick Breed. Menurut pandangannya, filsafat pendidikan hendaknya harmoni dengan prinsip demokrasi. Prinsip pertama demokrasi adalah menghormati atas hak-hak individu. Pendidikan sebagai pertumbuhan harus diartikan sebagai menerima arah tuntunan sosial dan individu. Istilah demokrasi harus didefinisikan sebagai pengawasan dan kesejahteraan sosial. 6. Realisme kritis. Menurut Immanuel Kant, realisme kritis adalah pengetahuan mulai dari pengalaman, namun tidak semua dari pengalaman. Pikiran tanpa isi adalah kosong, dan tanggapan tanpa konsepsi adalah buta. Ada beberapa tokoh aliran realisme. Yang pertama, Aristoteles. Yang kedua, Johann Amos Comenius. Yang ketiga, John Locke. Yang keempat, Santo Thomas Aquinas. Yang kelima, Immanuel Kant. Kesimpulan, filsafat pendidikan realisme menekankan pentingnya realitas objektif sebagai dasar pendidikan. Aliran ini berpendapat bahwa dunia memiliki struktur dan hukum yang independen dari pikiran manusia, dan tugas pendidikan adalah membantu individu memahami dan beradaptasi dengan realitas tersebut. Sekian video dari saya, terima kasih.